wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Malalia, NIM 210542, kelas RA5, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang dimana dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Bapak Dosen Abdul Wahid Al-Fariji, MM. Di sini saya akan membahas tentang yaitu yang pertama, perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Dan yang kedua, pentingnya strategi rantai pasokan. Yang ketiga, manajemen persediaan. Yang keempat, perencanaan agregat dan SOP. Yang kelima, perencanaan kebutuhan material MRP dan ERP. Yang keenam yaitu pentingnya penjadwalan jangka pendek. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini ada strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Nah, berdasarkan keunggulan kompetitif yang dipaparkan oleh Frotter 2019, esensi strategi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif meliputi tiga faktor, yaitu strategi inovasi, strategi peningkatan mutu, dan strategi pengurangan biaya. Dan selanjutnya yaitu ada perencanaan tenaga kinerja atau tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja yaitu proses strategi untuk memastikan organisasi memiliki jumlah, keterampilan, dan keahlian yang tepat. Dalam tenaga kerja, langkah-langkah perencanaan tenaga kerja melibatkan identifikasi kebutuhan, analisis tenaga kerja, dan pengembangan strategi. Nah, dan selanjutnya yaitu ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan fokus pada struktur dan konten pekerjaan, serta memastikan keterlibatan dan produktivitas karyawan. Nah, hal ini melibatkan penetapan tanggung jawab, tugas, dan kualifikasi pekerjaan. Desain pekerjaan yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, dan efisiensi. Memastikan bahwa setiap anggota tim berkontribusi optimal sesuai dengan keahlian mereka. Dan selanjutnya yaitu ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah suasana di mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja ini yang kondusif, yang memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Nah, lingkungan kerja ini dapat memberikan gambaran pengaruh yang penting untuk kelancaran produksi dengan lingkungan yang sesuai sehingga mampu memuaskan karyawan dalam melaksanakan kegiatan dan dapat mempengaruhi terhadap peningkatan kinerja operasional. Nah, dan selanjutnya yaitu ada standar tenaga kerja. Nah, apa sih standar tenaga kerja ini atau yang disebut labor standar? Nah, ialah jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian dari pekerjaan. Dan mereka ada baik dalam bentuk formal maupun informal. Untuk seluruh pekerjaan, standar kerja yang baik mempresentasikan jumlah waktu yang harus diambil oleh rata-rata karyawan untuk mengerjakan aktivitas pekerjaan tertentu. Nah, di bawah kondisi kerja yang normal. Selanjutnya yaitu etika. Nah, etika perancangan operasi melibatkan pertimbangan terhadap aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu keberlanjutan, kesehatan dan keselamatan, keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu tentang pentingnya strategi rantai pasokan. Nah, manajemen rantai pasokan atau yang disebut dengan supply chain management menggambarkan koordinasi dari seluruh kegiatan rantai pasokan dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelangganan yang puas. Tujuan dari rantai pasokan ini untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan,
untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Nah, selanjutnya itu ada manajemen distribusi. Nah, manajemen rantai pasokan memfokuskan pada materi yang tiba namun sama pentingnya. Manajemen distribusi memfokuskan pada arus keluar dari produk. Mendesain jaringan distribusi untuk memenuhi harapan pelanggan menawarkan 3 kriteria. Yang pertama yaitu respon cepat, pilihan produk, dan layanan. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan, yaitu ada etika personal, etika di dalam rantai pasokan, perilaku etis dalam lingkungan. Selanjutnya yaitu ada mengukur kinerja rantai pasokan. Nah, aset dipercaya untuk mempersediakan manajer atau membuat keputusan penjadwalan dan kuantitas yang menentukan aset yang dipercaya untuk persediaan. Nah, tolak ukur rantai pasokan ketika menilai matrik, menyampaikan artinya dan bermanfaat ketika membandingkan dengan data yang lampau. Penggunaan penting lainnya membandingkan nilai ini dengan perusahaan perbandingan. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu ada manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan ini merupakan salah satu bagian penting bagi perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, fungsi manajemen persediaan. Fungsi manajemen persediaan ini yang pertama mengantisipasi kekurangan persediaan, yang kedua mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan, yang ketiga berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran, yang keempat menjamin lancarnya proses produksi. Nah, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan, yaitu ada permintaan pasar, proses produksi dan pengadaan, lead in supply, teknologi dan sistem informasi, kondisi ekonomi, kebijakan penjualan dan diskon, yang terakhir yaitu perubahan teknologi. Dan di sini juga ada keputusan dalam manajemen persediaan. Saran akhir dari manajemen persediaan yaitu untuk meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Dan untuk mempertahankan tingkat persediaan yang optimal, diperlukan jawaban atas 2 pertanyaan mendasarkan sebagai berikut. Yang pertama, kapan melakukan pemasaran? Yang kedua, berapa jumlah yang harus dipesan? Dan selanjutnya itu menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berkaitan fatal. Suatu contoh, persediaan terlalu kecil, hilangnya kesempatan untuk menjual memperoleh laba, persediaan terlalu besar, adanya biaya besar, memperkecil laba, memperbesar resiko. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Nah, pembahasan keempat ini menjelaskan tentang perencanaan agregat dan SOP. Proses perencanaan ini terdapat menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Selanjutnya yaitu metode-metode perencanaan. Nah, metode perencanaan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu metode heuristik, yang kedua metode optimasi. Selanjutnya yaitu ada perencanaan agregat dalam bidang jasa. Perencanaan agregat di bidang jasa lebih menekankan pada peran manajemen, permintaan dan tenaga kerja, pengendalian biaya tenaga kerja terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan ini merupakan yang membantu perusahaan besar atau usaha kecil dan menengah untuk mencapai keuntungan tertentu. Dengan benar mengidentifikasikan pelanggan bahwa perusahaan tersebut menentukan kuantitas dan jasa yang tepat serta mengoptimalkan untuk akan ditawarkan kepada para konsumen.
Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu membahas tentang perencanaan kebutuhan material MRP dan ERP. Di sini ada permintaan dependen. Permintaan dependen ialah permintaan untuk sebuah jenis barang yang berkaitan dengan permintaan jenis barang yang lain. Permintaan untuk jenis barang dikatakan dependen ketika hubungan antar barangnya dapat ditentukan. Selanjutnya yaitu struktur MRP terdiri dari 3 objek simulasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjamin material dan produk tersedia untuk diproduksi dan diantar sampai konsumen. Yang kedua, memelihara kemungkinan jumlah stok terendah. Yang ketiga, merencanakan aktivitas manufaktur, jadwal penyaluran, dan aktivitas pembelian. Selanjutnya yaitu manajemen MRP, Material Requirement Planning, atau yang dalam singkatannya MRP. Manajemen ini merupakan suatu metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan suatu perencanaan produksi. Selanjutnya yaitu ada perencanaan sumber daya manusia perusahaan ERP. Ialah suatu perangkat lunak yang membantu organisasi mengotomatiskan dan mengolah proses bisnis. Inti untuk kinerja optimal, perangkat lunak ERP mengordinasikan aliran dan antara proses bisnis perusahaan, menyediakan suatu sumber kebenaran, dan menyederhanakan operasi di seluruh perusahaan. ERP ini mampu menghubungkan aktivitas keuangan, rantai pasokan, operasi perdagangan, pelaporan, manufaktur, dan sumber daya manusia perusahaan dalam satu platform. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu pentingnya penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan yang efektif secara internal berarti pergerakan barang dan jasa lebih cepat melalui fasilitas dan menggunakan aset yang lebih besar. Penjadwalan yang baik secara eksternal memberikan throughput yang lebih cepat, fleksibilitas tambahan, pengiriman yang lebih dapat diandalkan, meningkatkan layanan pelanggan. Selanjutnya di sini ada penentuan jadwal jangka pendek. Dalam manajemen operasional, melibatkan perencanaan aktivitas harian atau mingguan untuk memastikan efisiensi produk, melibatkan penentuan waktu, sumber daya, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk kapasitas produksi. Permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, dan tenaga kerja menjadi perhatian utama dalam menentukan jangka pendek ini. Selanjutnya yaitu penentuan jadwal dalam industri jasa. Jasa ini melibatkan perencanaan waktu yang optimal untuk menyelenggarakan ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.